Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni selaku dosen kelas kecil Ekonomi Mikro Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi terkait allocation, efficiency, and income distribution. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dengan NIM 2010116007. Saya Fatia Aulia Zahra dengan NIM 2010116020. Saya Amalia Salihah dengan NIM 2010116027. Saya Sabina Maika dengan NIM 2010116028. Saya Mutiara Nur Zahra Fifa dengan NIM 2010116037. Allocation efficiency. Menurut Adi Warman Karim, konsep allocation efisiensi atau Pareto efisiensi telah lebih dulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini disimpulkan dari perkataan Ali bin Abi Thalib yang ada dalam kitabnya, yaitu kitab Nahjul Balaghat. Beliau menjelaskan bahwa janganlah seseorang meningkatkan kesejahteraannya, namun di sisi lain kesejahteraan individu lainnya sedang terjadi penurunan. Maka dari itu, allocation efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input, yang dimana input harus digunakan sebaik dan tepat mungkin agar memperoleh output yang terbaik atau maksimal. Alokasi yang efisien terjadi apabila sumber daya yang ada habis teralokasi. Hal tersebut merupakan penjelasan dari efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi dapat dicapai pada kondisi ketika biaya marginal sama dengan harga pada barang yang ada di pasar persaingan sempurna. Seperti gambar kurva tersebut, pada kondisi di mana tidak adanya eksternalitas, maka kurva pada permintaan dalam persaingan sempurna bertepatan atau sejajar pada kurva utilitas marginal. Sedangkan pada kurva penawaran akan memotong pada kurva biaya marginal. Kondisi di mana seorang konsumen akan bersedia membayar suatu harga pada barang di saat utilitas marginalnya mengacu pada manfaat sosial dari unit tambahan. Maka dari itu, dari hal tersebut, di dalam pasar tersebut tercapainya keseimbangan ketika utilitas marginal dari suatu barang sama dengan biaya marginal dari barang tersebut. Selanjutnya, contoh dari efisiensi alokasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu Farah dan Putri memiliki 10 unit makanan dan juga 6 unit pakaian. Pada awalnya, Farah memiliki 7 unit makanan dan juga 1 unit pakaian, sedangkan Putri memiliki 3 unit makanan dan juga 5 unit pakaian. Putri bersedia memberikan 3 unit pakaian untuk mendapatkan 1 unit makanan, sedangkan si Farah bersedia untuk memberikan setengah unit pakaiannya untuk mendapatkan 1 unit makanan. Namun karena Farah lebih menyukai pakaian daripada Putri, maka mereka berdua dapat memiliki utility yang tinggi dengan melakukan pertukaran. Maka dari itu, dalam kondisi tersebut, maka MRS atau marginal rate substitution dari keduanya berbeda. Maka hal ini akan mendorong mereka untuk melakukan pertukaran untuk meningkatkan utility keduanya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa selama MRS yang dimiliki dari satu individu dengan individu lainnya berbeda, maka alokasi suatu barang belum dikatakan efisien. Hal ini dikarenakan alokasi efisien terjadi apabila marginal rate of substitution dari setiap orang sama. Namun ketika marginal rate of substitution setiap orang berbeda, maka alokasi dalam hal ini belum efisien. Kemudian ada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Nah, dalam ekonomi konvensional, kotak dari ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditi dari kedua individu disebut Edgeworth box. Nah, di mana dalam box ini tuh kita akan gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut dalam satu kesatuan. Caranya itu dengan memutar ruang konsumsi individu B hingga 180 derajat seperti yang ditunjukkan pada gambar A, di mana titik origin individu B tetap. Nah, bila titik konsumsi semakin jauh dari titik origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumsi. Nah, misalkan kita berasumsi ada dua komoditas yang dikonsumsi oleh dua individu.
Katakanlah konsumen A dan konsumen B, yaitu beras dan gandum. Nah, kita akan ilustrasikan pada gambar B, seperti yang kita ketahui bahwa seorang konsumen akan berusaha meningkatkan tingkat kepuasan konsumsinya dengan cara memilih tingkat konsumsi pada garis kurva indiferen yang paling jauh dari titik originnya. Nah, kondisi keseimbangan akan tercapai apabila tingkat konsumsi untuk masing-masing konsumen telah optimal. Nah, pada kondisi itu, bila salah satu konsumen meningkatkan konsumsinya, maka secara otomatis akan mengurangi konsumsi pihak kedua. Sehingga kalau kita lihat pada gambar B ini, terdapat dua titik keseimbangan, yaitu pada titik E dan titik E aksen, di mana titik E aksen ini belum menunjukkan titik optimal karena konsumen B masih bisa meningkatkan tingkat kepuasannya tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, yaitu pada titik keseimbangan E. Kemudian ada Pareto efisien. Nah, untuk mengukur tingkat kesejahteraan individu, kita bisa menggunakan analisis Pareto efisien. Nah, sebelumnya kita harus tahu yang pertama itu ada Utility Possibility Frontier atau UPF, di mana UPF ini menunjukkan tingkat kepuasan antar dua orang ketika mereka telah bertukar secara efisien. Nah, kemudian ada Production Possibility Frontier atau PPF, di mana kurva yang menggambarkan rentang maksimum kombinasi-kombinasi input dari dua komoditi tanpa mempersoalkan modal awal. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, yaitu kombinasi antara gandum dan beras. Kemudian ada kurva iso-welfare, di mana terdapat garis-garis iso-welfare yang menunjukkan semakin ke kanan garis iso-welfare, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosialnya. Kemudian ada maksimalisasi UPF dan PPF. Nah, maksimalisasi UPF ditunjukkan pada gambar yang atas, kemudian maksimalisasi PPF ditunjukkan pada gambar yang bawah. Nah, untuk memaksimalisasi UPF dan PPF ini diperlukan garis iso-welfare, di mana maksimalisasi terjadi pada titik persinggungan antara garis iso-welfare dengan kurva UPF maupun PPF seperti yang ditunjukkan oleh kedua gambar tersebut. Nah, kemudian ada Pareto efisien antara konsumen A dan B terhadap dua komoditas. Pareto efisien ini adalah sebuah kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain. Nah, dengan kata lain, kondisi Pareto terjadi ketika semua pelaku ekonomi dalam kondisi kesejahteraan yang optimal. Nah, tingkat Pareto yang efisien hanya akan dicapai apabila kondisi Pareto di sisi konsumsi dan produksi telah terpenuhi. Oleh karena itu, pada gambar 5 ini merupakan gabungan dari kedua elemen tersebut, yaitu produksi dan konsumsi. Nah, pada sisi produksi di mana digunakan kurva PPF, di mana titik R adalah titik optimal untuk memproduksi beras dan gandum. Kemudian pada sisi konsumsi kita gunakan edge workbox, di mana titik E aksen adalah titik optimal untuk konsumsi beras dan gandum. Selanjutnya yaitu zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki arti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu dengan cara-cara tertentu pula. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwasannya zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di mana dalam zakat ini
mengandung beberapa manfaat, yaitu antaranya dari segi agama, sosial, dan juga akhlak. Dari segi agama, zakat memiliki manfaat sebagai pengantar seorang hamba kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan menjalankan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Selanjutnya yaitu merupakan sarana untuk menambah keimanan karena zakat memuat beberapa perilaku yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga berfungsi untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Rabbnya. Selanjutnya, dari segi sosial, zakat bermanfaat sebagai pembantu pemenuhan kebutuhan kehidupan bagi orang-orang yang berkekurangan. Selanjutnya, zakat juga dapat mengurangi kecemburuan sosial atas perbedaan tingkat kekayaan atau kesejahteraan yang ada pada lingkungan masyarakat. Dari segi akhlak, zakat mengajarkan sifat kelapangan dada, rasa toleran, serta kemuliaan bagi orang-orang yang berzakat. Lalu, orang yang menunaikan zakat biasanya bersifat lembut dan berbelas kasih kepada saudaranya yang membutuhkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Selanjutnya yaitu zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil tumbuhan, serta emas dan perak, di mana masing-masing jenis ini memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu penerimaan zakat. Golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Di mana fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Amil adalah semua pihak yang mengerjakan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi zakat. Mu'alaf adalah orang yang melepaskan keyakinan sebelumnya untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu hamba sahaya atau budak. Yang keenam ghorimin atau orang yang memiliki hutang namun tidak dapat membayarnya, tetapi dia berhutang bukan untuk sesuatu yang tidak berguna. Selanjutnya ada fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ibnu sabil, yaitu seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkan bekal di perjalanan. Selanjutnya, apa itu wakaf? Wakaf adalah harta yang bisa dimanfaatkan tanpa harus pulang wujud bendanya. Wakaf juga wajib diterima oleh orang yang wajib menerimanya sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Perintah dalam melakukan kegiatan wakaf terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum dari pelaksanaan kegiatan wakaf yaitu sunnah. Syarat-syarat wakaf terbagi menjadi 4. Yang pertama ada al-waqif, al-mauquf, al-mauquf alaih, dan 3. Yang pertama ada al-waqif. Al-waqif adalah pihak atau orang yang melakukan wakaf. Yang kedua ada al-mauquf. Al-mauquf adalah harta benda yang diwakafkan. Dan yang ketiga ada al-mauquf alaih, yaitu orang yang menerima nilai kegunaan atau manfaat dari wakaf. Dan yang keempat ada tiga. Tiga adalah salah satu syarat wakaf, isinya adalah ucapan-ucapan yang dilakukan oleh al-waqif dan al-mauquf alaih. Di sini terdapat jenis-jenis wakaf. Yang pertama ada wakaf berdasarkan peruntukannya, dibagi menjadi 2, yaitu ada wakaf khairi dan wakaf ahli. Wakaf khairi adalah pelaksanaan kegiatan wakaf yang terjadi dengan tujuan keperluan agama. Yang kedua ada wakaf ahli. Wakaf ahli itu pelaksanaan kegiatan wakaf yang terjadi dengan maksud bertujuan untuk keperluan dan juga dijadikan sebagai jaminan sosial dan lingkungan keluarga atau hubungannya masih dikatakan dekat. Yang kedua ada wakaf berdasarkan jenis hartanya. Yang pertama ada harta benda bergerak selain uang, harta benda tidak bergerak, dan harta benda yang tidak bergerak berupa uang. Harta benda bergerak selain uang, contohnya seperti harta benda yang tidak dapat dihabiskan wujudnya, serta yang dapat dihabiskan, seperti bahan bakar, kendaraan, dan juga air. Yang kedua ada harta benda yang tidak bergerak, itu contohnya seperti bangunan dan lain-lain. Yang terakhir ada harta benda yang tidak bergerak berupa uang, contohnya seperti uang cash.
Yang ketiga ada wakaf berdasarkan waktu, terbagi menjadi dua, ada mu'abad dan mu'akaf. Mu'abad adalah wakaf yang jangka waktunya adalah selamanya, sehingga tidak ada batasan waktu. Yang kedua ada mu'akad, jadi itu tuh ada batasan waktunya. Dan yang terakhir ada wakaf berdasarkan penggunaan benda wakaf, terbagi menjadi dua, ada wakaf istismari dan wakaf mubasyir. Wakaf istismari itu jenis wakaf dengan tujuan untuk aktivitas penanaman modal dalam kegiatan produksi. Dan yang terakhir ada wakaf mubasyir. Wakaf mubasyir adalah jenis harta benda yang diwakafkan dengan tujuan sebagai pelayanan publik atau masyarakat umum. Selanjutnya ada maslahat. Utilitas bisa diartikan sebagai kepuasan ketika individu melakukan konsumsi, sedangkan maslahah merupakan tujuan konsumsi untuk memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan demikian, tujuan individu bukan untuk mencapai utility, tetapi untuk tercapainya sebuah kemaslahatan. Lalu bagaimana zakat, wakaf, dan infak menjadi sarana dalam tercapainya suatu kemaslahatan umat? Sebagai umat beragama Islam, kita telah tahu banyak sekali manfaat yang kita dapat dari zakat, wakaf, maupun infak. Seperti ketika kita melakukan zakat, wakaf, dan infak ini bisa menjadi sarana yang bermanfaat untuk kita dalam memupuk kesolidaritasan juga kepedulian antar sesama umat manusia. Kemudian dengan ini kita dapat membantu dalam pemenuhan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh sesama kita. Sehingga lagi-lagi kegiatan ini bisa dibilang sebagai penuntun kita untuk meningkatkan kesejahteraan sesama kita dan mengurangi kemiskinan. Grafik di samping adalah sebagai contoh kasus dari infak dan maksimalisasi utility di mana pendapatan Farhan sebesar 50.000 dan Zaid sebesar 10.000 karena kemiringan budget lain ialah -1, maka setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Farhan sama dengan setiap rupiah yang diterima oleh Zaid. Optimal solution terjadi pada titik yang mana MRS dari Farhan dan Zaid sama, yaitu pada titik C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.